Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sudah mencabut banyak izin usaha pertambangan yang bermasalah. Dia mengatakan sebagai Menteri ESDM pihaknya sudah mengubah Undang-Undang Minerba dan sekarang Ketua DPD tambang-tambang yang kemarin dicabut izin usahanya dan hampir sebagian besar perusahaan tambang ini kantornya ada di Jakarta. Ini dikatakan Bahlil pada Selasa 2 Desember 2025 melalui keterangan tertulisnya dan hal tersebut disampaikan Bahlil dalam arahannya di Musyawarah Daerah Musda 3 DPD Partai Golkar Kalimantan Utara pada Minggu 30 November kemarin Tribuners. Bahlil menyebut dua pilar utama perbaikan tata kelola tambang, yakni penertiban izin usaha yang tidak produktif dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan. Banyak izin tersebut dikuasai oleh perusahaan yang berkantor di tanpa memberikan dampak signifikan bagi daerah penghasil tambang. Selain penertiban administratif, Bahlil menekankan bahwa perbaikan kelola tidak bisa dilepaskan dari aspek keberlanjutan ekologis. Bahlil ini menyampaikan juga sebagai sosok pengusaha yang pernah berkecimpung di sektor pertambangan dan perkayuan. Bahlil mengaku memahami betul dinamika di lapangan. Hanya saja, sebagai pejabat negara, Bahlil menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam jangan sampai mengorbankan alam secara membabi buta. Dia menegaskan tidak ingin meninggalkan sejarah kelak bagi anak dan cucu. Lalu Bahlil juga menyadari bahwa penerapan standar lingkungan yang ketat pasti akan menimbulkan dinamika dan tantangan baru bagi para pelaku usaha. Tapi meski demikian, Bahlil meminta semua pihak ini menerima konsekuensi tersebut sebagai pilihan mutlak untuk melestarikan alam. Menurut Bahlil, pertumbuhan ekonomi dan investasi tetap menjadi target, namun tidak boleh menihilkan tanggung jawab ekologis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN Persero terus berupaya mempercepat pemulihan akses listrik di Provinsi Aceh setelah banjir bandang dan tanah longsor pada pekan lalu. Menteri ESDM sendiri, yakni Bahlil Lahadalia menjelaskan pemadaman listrik di bagian besar wilayah Provinsi Aceh terjadi akibat robohnya sejumlah menara transmisi yang mengalirkan listrik ke sebagian besar wilayah provinsi paling barat Indonesia. Dikatakan oleh Bahlil, memang banyak daerah yang kena banjir dan masih banyak daerah yang terisolir. Di samping itu, beberapa infrastruktur listrik, tower listrik yang jatuh, ini yang mengakibatkan kenapa terjadi pemadaman di daerah Aceh dan sekitarnya. Dan ini sangat memperhatikan dan memprihatinkan dan pihaknya harus melakukan secara serius atau melakukan perbaikan secara serius. Setidaknya sebanyak 12 tower ini dilaporkan telah menyebabkan pemadaman listrik di Biren, Takengon, dan sekitarnya Tribuners. Bahlil juga memastikan agar normalisasi akses listrik ini bisa segera dilakukan dan salah satunya melalui pembangunan menara transmisi darurat. Dan dia juga menjelaskan bahwa lokasi tower emergency yang akan dibangun di daerah yang terisolasi sehingga mobilisasi material dilakukan via udara dan material-material tower sebesar 35 ton diangkut menggunakan helikopter. Bahlil juga meminta pembangunan tower ini atau tower emergency dapat dilakukan saat diperkirakan akan selesai dibangun pada Jumat 5 Desember 2025 atau Sabtu 6 Desember 2025 sehingga akses listrik bisa kembali seperti semula. Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini mengungkapkan stok BBM untuk wilayah Aceh yang terdampak banjir masih aman, namun untuk mendistribusikan BBM tersebut masih alami hambatan serius akibat terputusnya jalur darat Tribuners. Oleh karena itu, pengiriman BBM saat ini dilakukan via laut dan juga udara menggunakan drum. Dan Kementerian ESDM berkoordinasi juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memulihkan jalur darat. Bahlil mengatakan Kementerian ISD melakukan relaksasi pada regulasi pembelian BBM untuk daerah terdampak bencana dengan tidak perlu lagi menggunakan barcode untuk membeli BBM di SPBUD Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal ini tentu saja untuk mengatasi antrean pembelian BBM, dan selain BBM, Bahlil Lahadalia juga meminta PLN untuk segera atau mempercepat perbaikan infrastruktur kelistrikan di Aceh agar dilakukan secara menyeluruh dan ukur. Mengingat jalur transmisi tersebut merupakan salah satu suplai utama listrik ke sejumlah kabupaten kota Aceh. Dan Bahlil geolokasi material tower emergency di Biren. Di titik ini, Bahlil menyaksikan proses optimasi operasi evakuasi material digunakan untuk mempercepat perbaikan tower yang rusak pada jalur transmisi Biren Arun, dan optimalisasi logistik penanganan kerusakan menjadi salah satu perhatian utama untuk memastikan pemulihan berjalan sesuai target. Untuk memulihkan pasokan listrik dari pembangkit di Arun dan juga Nagan Raya, PT PLN Persero akan mulai memasang tower listrik emergency yang dapat dibangun hanya dalam waktu 2 hari. Kemudian dilanjutkan penyambungan kabel listrik pihak, dan pemulihan listrik di Banda Aceh dan Aceh bagian barat ini ditargetkan selesai paling cepat pada Jumat 5 Desember atau Sabtu 6 Desember 2025 mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.